Kamu tahu nggak perbedaan antara fasilitasi dengan training? Banyak orang membingungkan antara mana itu training, mana itu fasilitasi, bahkan kadang-kadang nyampur jadi satu. Seolah-olah fasilitasi adalah training, padahal berbeda. Saya Victor Chandrawira, selamat datang di kanal Obrolan Ruang Tengah. Training dan fasilitasi. Training dari kata trahere, bahasa Latin, artinya menarik, pull. Artinya training berarti bagaimana sesuatu itu ditarik dari A menuju ke B. Makanya ada kereta api yang menarik orang-orang gerbong-gerbong dari kota A menuju ke kota B. Sehingga kalau kita bicara training, kita bicara bagaimana orang dari tidak tahu menjadi tahu. Dari tidak bisa menjadi bisa. Dari tidak mampu menjadi mampu. Semua hal yang berhubungan dengan proses pindah dari A ke B itu adalah sebuah proses training. Nah, fasilitasi apa bedanya? Fasilitasi itu tidak banyak bicara tentang perpindahan. Fasilitasi berbicara tentang pengambilan keputusan. Bagaimana di dalam ruangan meeting, orang dengan mudah sekali untuk tahu apa itu ide yang bisa diberikan, apa itu ide-ide yang bisa diambil dari rekan-rekannya, bagaimana mereka bisa mengambil keputusan, bagaimana problem bisa diselesaikan, dan pada akhir dari proses orang akan tahu, oh kalau gitu rapat ini akan menghasilkan A, B, C, D. Itu kenapa kalau training adalah memindahkan orang dari tidak tahu menjadi tahu, kalau fasilitasi adalah mengajak semua orang di dalam ruang meeting menjadi tahu keputusan apa yang bisa diambil bersama-sama. Energinya juga berbeda. Kalau orang yang menjadi seorang trainer, energinya berada pada dirinya sendiri. Dia akan mengatakan, saya tahu, makanya saya mengajarkan orang supaya dia dari tidak bisa menjadi bisa. Energinya ada pada dirinya. Saya akan bilang, karena itu kamu harusnya begini. Apa yang harus kamu lakukan? Stepnya 1, 2, 3. So, training akan memberitahu Anda step 1, step 2, step 3. Fasilitasi energinya justru ada di partisipannya. 20, 30, 40, 50, 60 orang, inilah sumber daya kita. Bagaimana kita bisa menggali dari 60 orang ini, ide mereka, problem yang mereka hadapi, bagaimana mengatasinya, itu mereka semua. Energinya ada di mereka. Dan bahkan pengambilan keputusannya pun ada di mereka. Karena itu kerjanya fasilitator adalah betul-betul mengajak mereka di dalam proses berpikir sampai kepada pengambilan keputusan. Seluruh energi ada dari partisipan, tugas fasilitator memandu proses perjalanannya. Nah, dalam proses inilah kita sangat berbeda. Hal yang ketiga, selain bagaimana training dan fasilitasi dan juga energi, adalah alat bantu atau sumber daya yang dipakai. Seorang trainer pasti menggunakan manual sehingga orang akan mengikuti jadwal berdasarkan manual yang ada atau proses berdasarkan kurikulum. Nah, kalau fasilitator seringkali jadwal itu tergantung dari kesediaan atau kesiapan partisipan. Ini yang disebut dengan participant based agenda. Karena itu mereka yang mengambil keputusan, kita menata, memandu, sehingga keputusannya mudah, cepat, dan selesai sesuai dengan waktu yang ada. Dan itu bedanya antara fasilitasi dan training.